aku nggak tahu kenapa hidupku penuh dengan ketakutan. Tidur sama istri di sebelah takut dibunuh. Kalau dulu aku nggak ngerti, jadi aku cuma merasa aku ketakutan yang konstan yang aku nggak ngerti. Belajar meditasi, menenangkan diri. Ternyata kalau ada punya masalah di emosi dan kemarahan, kebencian, dendam segala macam bisa kesimpan di fisiologisnya kita, bisa menciptakan problem fisiosomatik. Habis diberesin bukannya lanjut kerja malah keluar mengundurkan diri, buka bisnis dan sukses. Dunia kerja banyak juga mereka yang punya permasalahan kayak gini. Mereka secara skill ngerti, jago dan tahu gitu. Tapi begitu ngadepin situasi tertentu, kayak wah ini susah ya, rumit lah apa segala macam. Akhirnya ngehambat mereka sendiri. Kalau perlu gue hire, gue jadiin pinter, gue jadiin kompetitor gue. Kenapa? Nggak selamanya bisnis gue bisa hoki. Hoki itu ada timeline. Bro, lo kan pakar penghilang trauma nomor 1. Biasanya orang kalau jadi pakar tuh sebelumnya dia pakarnya trauma. Biasanya. Pakarnya trauma, oke. Ibaratnya gini, kalau gue jago make money karena gue dulu belajar how to lose money. Ya, umumnya begitu. Jadi I have suffered a lot, that's how I learn. Yes, Iya kan? yes. Lu masuk ke level itu nggak? Like I've gone through a lot, Neil. Ya, actually memang aku dulu dari kecil emang banyak pengalaman yang buruk kan ya. Jadi kayak akhirnya jadi banyak traumanya sendiri gitu. Cuman aku nggak ngerti kalau itu ternyata disebabkan dari trauma. Oke. Gitu. Aku cuma ngeliat kayak oh ini jangan sifat gue yang buruk gitu. Jadi gampang ketakutan, gampang marah kayak gitu-gitu. Dan itu yang muncul terus-terusan gitu. Sampai paling parah itu dominasinya di 2017-an. Nah itu kayak aku nggak tahu kenapa hidupku penuh dengan ketakutan. Jadi semakin karirku naik, aku semakin takut di dalam hati. Nah yang dominan itu pas lagi, bahkan yang takutnya nggak beralasan, kayak tidur sama istri di sebelah takut dibunuh sama istri sendiri. Jadi tidur aja malam Imagination Iya. wild gitu. Wild gitu ya. Iya, jadi kayak kalau malam tidur tuh nggak tenang. Terus kayak naik pesawat terbang tuh aku harus napak tuh kayak nyimbangin karena takut pesawatnya jatuh gitu. Terus kayak kalau naik eskalator takut bolong, kalau naik lift takut liftnya jatuh gitu. Aku nggak tahu kenapa kayak dia selalu mikirin skenario terburuk. Naik mobil lagi ada di bawah flyover tuh takut flyovernya roboh gitu. Dan ketakutannya tuh it's real, yang something bisa dirasakan. Oke. Nah, pelan-pelan aku coba kendalikan hidup bersama dengan gituan gitu. Terus ada momen-momen yang cukup lumayan intens itu 2017 ketika ada banyak kayak pas lagi pilpres deket-deket tuh juga yang di pas lagi Pak Jokowi tuh. Jadi ketakutanku tuh selalu mirip-mirip kalau misalnya ada hal-hal yang berbau terkait dengan demonstrasi besar. Misalnya kayak 11-11, 12-12. Itu takutnya tuh luar biasa. Jadi setelah merit makin banyak ketakutannya, dan ketika ada kayak demo-demo biasa aku akan kabur ke luar negeri. Oh biasa kan 11-11 tuh kan ada Shopee sale. Lu gak takut gitu ya? Itu gua gak takut bos. Nah jadi itu takutnya kalau istri lupa aku iniin kartu kreditnya gitu ya. Nah kalau yang ini bener-bener ya kayak takut keluar rumah. Jadi kalau misalkan dibilang mau ada demo, aku gak bakal keluar rumah gitu. Pilihnya di rumah terus. Nah jadi ketika ada demo-demo besar aku selalu kabur ke luar negeri. Oke. Berarti it triggers memories ya? Iya, jadi kabur ke luar negeri terus. Nah dulu aku pikir nih kenapa ya gue takut sampai kayak gini. Bahkan akhirnya yang gak beralasan kayak lagi nyetir mobil terus hujan. Jadi setiap kali hujan gede gitu panik. Jadi mulai kayak deg-degan, aduh takut nih. Terus udah gitu kayak mobil tuh, wah gue gak boleh bawa mobil, gue takut terjebak nih, nanti gue gak bisa keluar gini-gini kalau misalkan kena banjir atau segala macam. Jadi mobilnya diparkirin di atas gedung parkir, aku pulang naik taksi. Dan besokannya baru balik lagi ngambil mobilnya gitu. Jadi sering mobil tuh ditaruh nginep di di gedung parkir. Jadi kayak bener-bener hidup tuh kayak penuh ketakutan yang gak beralasan. Dan aku bingungnya kayak ini kenapa sih gue gitu. Kalau orang bilang ya itu cuman pikiran kamu aja, kendalikan pikirannya gitu. Iya itu sering banget kita dengerin. Jadi aku baru ngerti itu ternyata anxiety setelah sekarang aku paham gitu. Kalau dulu aku nggak ngerti. Jadi aku cuma merasa aku ketakutan yang konstan yang aku nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya belajar meditasi, menenangkan diri kayak gitu. Terus belajar reframing segala macam. Tapi the fear kayak terus-terusan ada di situ. Jadi dia nggak pernah bisa hilang. Jadi aku nggak ngerti apa yang salah dengan sistemku gitu. Kok bisa terus-terusan ketakutan yang sampai ya istriku sampai bilang lu nggak jelas lu orang kayak gini, ketakutannya benar-benar kayak nggak normal gitu. Dan paling parahnya adalah pas di 2020 itu kan tiba-tiba untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia COVID
Jadi The global pandemic. It's even more crazy gitu kan. Gila dan everybody beritanya tiap hari 10 people die, 20 people die, betul. 100 people die. Gitu. Dan nanti katanya bakalan banyak yang kehilangan pekerjaan karena kita nggak bisa keluar rumah. Terus pemerintah suruh berhenti, bakal banyak nanti ada demo, mau ada ini, bakal kerusuhan segala macam. Global shutdown. Terus mau kabur, waktu itu aku langsung siapin semua barang-barang, aku mau pindah ke Jepang karena adikku di Jepang. Jadi semua udah dirapihin semua, udah beli tiket di hari terakhir yang bandara bakal ditutup besokannya. Dan lu pilih Jepang karena adikku di sana. Oke. Nah, jadi kalau mau ada apa-apa kan ya udah gue ada family. Ya, terus juga Jepang itu menurut aku yang salah satu yang safest country karena dia ngelewatin Fukushima. Iya, dia udah ngelewatin banyak bencana. Iya, terus kayak gempa bumi yang parah segala macem itu mereka bisa lewatin dan orang-orangnya udah skillful. Iya. Jadi menurutku kalau misalkan ada end of the world kayaknya gue mungkin di sana lumayan bisa safe deh gitu kan. Nah jadi aku pikir ya udah deh ke Jepang aja gitu. Nah udah beli semuanya tapi ternyata istri bilang gue nggak mau pergi. Terus lu mau ngegila mau pergi sendiri ya udah gitu. Nah akhirnya dengan berat hati aku keluarin koper semua. Aku udah mau ninggalin dia. Cuman gue begitu keluar pintu gue mikir lagi gimana kalau ada kerusuhan nanti istri gue diperkosa siapa yang nolongin dia apa segala macam. Wih gila. Itu namanya overthinking ya bro. Nah jadi orang bilang kan overthinking gitu ya. Tapi ya ketika ya aku ngerti begitu overthinking anxiety baru paham gitu bahwa ada strukturnya di dalam tubuh kita. Gila otak kita bisa bahaya banget itu. Ya skenario udah bisa berandai-andai kemana gitu. Nah jadi waktu itu aku siapin semua bahan baku makanan segala macam beli yang sampai nimbun di rumah terus kayak beli kayak senjata gitu buat siap perang gitu kan. Jadi gue gue laki-laki harus protect the family dan lain-lainnya. Jadi ketakutannya itu benar-benar ekstrim banget. Oh itu yang kadang-kadang orang suka ngomong parnoan ya, which is orang selalu ngomong gitu ya. Ya kayak paranoid. Nah satu momen aku pernah waktu dulu sebelum yang itu kejadian yang di situ, aku keluarkan ini kepada salah satu pembicara gitu. Aku bilang nih gue nggak tahu kenapa gue takut begini-begini terus. Tapi terus dia bilang ya itu nggak real, itu cuma di pikiran kamu gini. Tapi aku ngerasain bener-bener perasaan. You could feel it. Iya, jadi aku merasakan bener-bener intens gitu. Terus sampai dia marah di depan kelas di shutdown. Dia bilang katanya, udah lu jangan bawa ketakutan lu di sini dan nggak usah lu iniin terus gitu. Aku sampai gila. Oke. Nah, aku nggak ngerti sama sekali bahwa ya itu begitu intensnya sampai akhirnya aku ngerti soal trauma gitu. Jadi kayak nelusurin, kok bisa ya diberesin kayak gini, terus tiba-tiba hilang gitu. Gara-gara nanganin kasus. Jadi semenjak 2020 pas lagi aku berhenti kan aku bilang mikir gini. Gua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya ada kerusuhan mati deh gua satu-satunya jalan yang gue bisa adalah bikin orang lebih bahagia. Kenapa? Karena orang bahagia sejatinya dia nggak bakal nyakitin orang lain. Jadi harusnya kalau gue bikin orang setiap hari ada yang bahagia satu nambah, mungkin mengurangi intensitas kalau kemungkinan bisa jadi demonstrasi atau kerusuhan gitu. Jadi out of survival aku bikin satu program namanya coaching donasi. Kamu bayar aku berapa aja terserah, aku bantu kamu. Nah jadi akhirnya banyak yang datang gitu ya, aku buka terus ya udah aku bantuin gitu, aku bantu healing dengan all the sertifikasi yang aku pernah pelajarin dulu. Karena aku di situ udah punya certified as a hypnotherapist ya, dan aku pernah jadi trainer juga di sana di bironya aku. Terus NLP master juga, Neurosemantics trainer, satu dari 18 orang Indonesia waktu itu. Terus juga meta coach juga ACMC, Associate Certified Meta Coach, Access Consciousness Certified Facilitator satu-satunya, laki-laki pertama di Indonesia waktu dulu. Terus habis itu aku juga belajarin banyak ilmu-ilmu yang lain. Jadi kayak istilahnya ini gue fasilitasin lo dengan semua ilmu gue. Biasa gue dibayar konsultasi, datang cukup lumayan ada nilainya. Lumayan pricey. Tapi kalau buat kalian semua yang mau dibantuin, karena waktu itu juga RAS semua pada turun kan trainer bantuin orang. Ya udah terserah lo mau bayar berapa, gue bantuin lo private session. Jadi tiap hari tuh aku bisa pegang 4-5 klien. Aku handle dengan semua tools yang aku punya. Nah basically itu kayak laboratory buat nyoba gitu. Jadi tanpa you sengaja itu. Jadi karena ngeliatin kasus-kasus mereka banyak yang rumit, aku coba pecahin begini. Akhirnya lama-lama pas ngeliat, ada banget yang kayak fantastically mereka berubahnya total banget gitu. Nah begitu dramatik berubahnya, tapi ada juga yang biasa-biasa aja dan bahkan kayak datar gitu cenderungnya. Kayak nggak ada efek. Nah jadi aku cobain tuh satu-satu. Jadi trial and error. Akhirnya yang jumlah berhasilnya itu lebih banyak. Pelan-pelan makin banyak. Makin banyak yang berhasilnya dibandingkan yang gagalnya. Nah akhirnya dari kayak misalkan 10 sesi, 1 gagal,
terus terakhir ya 20 sesi 1 gagal, 30 sesi 1 gagal, sampai akhirnya boleh bilang 100 sesi ke belakang itu nggak ada yang aku nggak bisa heal di traumanya. Jadi traumanya pasti bisa diproses, dihilangin. Nah jadi akhirnya aku lihat ini bagus banget dan strukturnya aku jadi ngerti karena trial dan error terus nyobain kayak ibaratnya eksperimental. Aku bisa akhirnya tes ke diriku sendiri gimana sih rasanya gitu pas lagi trauma tuh hilang gitu. Nah akhirnya pas lagi dicobain hilang juga di aku gitu. So the method yang tadinya lu nggak ketemu buat diri lu ketemu saat lu bantuin orang. Betul. Dan akhirnya lu bisa pakai buat diri lu juga. Betul. Gokil ya. Seru emang. Keren. Jadi akhirnya aku pas heal di satu titik aku udah nggak takut lagi sama sekali di situ. Semua yang tadinya ketakutan yang muncul terus konstan nggak pernah bisa berhenti, dia hilang. Aku bisa punya space-nya sendiri kayak gitu. Jadi kayak ya udah tenang gitu sehari-hari, nggak kayak dulu lagi yang tiap hari riweuh banget gitu. Mungkin kadang yang jadi masalah baru terlalu tenang kayak. Keren, gue suka tuh bahasa. Masalah baru gue sekarang terlalu tenang. Jadi mungkin harus lo pada harus punya masalah baru itu terlalu tenang, tapi semuanya berjalan smooth, ya kan? Itu yang dikejar semua orang, ketenangan. Yang dicari tuh peace. Iya. Ya kan? Damai, tenang. True, peace, Bro, harmony, happy. lu kan tadi thank you, journey lu sih amazing banget. Gue lagi mau bahas. Jadi based on that kan banyak sekali orang itu selalu kita ngomong itu. Ya udah, sometimes you have to live with your pain. Iya. Ya nggak? Karena ada kan yang ngomong betul. it's okay, don't fight it, accept it, live with your pain. Yes, true. Benar nggak? Lu kan orang yang nggak setuju sama itu. Nah, please explain. Jadi kalau kita live with the pain, itu mungkin ilustrasinya kayak orang kalau luka patah tulang tangan, terus dibilang ya udah live with your pain. Patah tulang kaki, live with your pain. Nah repotnya kalau masih cuman baru kaki sebelah yang patah nggak apa-apa. Nah misalnya kita luka di sini, luka sini, udah kita jalanin tuh hidup dengan ronta-ronta, kita belajar lari, gitu. Terus nanti sakit lagi sebelah sini, kena apalah, senggol lagi, ada retak, ada apa, terus kita jalan lagi terus-terusan. Lama-lama seluruh badan kita udah ngaco, itulah shutdown. Jadi makanya orang kayak masuk ke dalam fasenya depressionnya mereka, anxiety-nya mereka, overthinking yang masif, nggak bisa tidur, selalu dalam asam lambung, GERD, psikosomatik segala macam. Itu gara-gara ya dia tipe orang kuat yang selalu menahan. Dan repotnya adalah bisa meledak-ledak juga ke orang di sekeliling kita. Jadi kayak dikit-dikit kayak Will Smith lah datang tampol orang ceplok gitu kan. Karena kita nggak tahu kapan dia bisa ke-trigger. Dia bisa jadi bom. Mirip kayak yang tadi pengusaha yang di Surabaya itu tiba-tiba meledak. Satu kali aja, tapi itu bisa ngancurin seluruh kehidupan dia. Dia bisa mungkin diproses hukum, mungkin bisnisnya bisa jadi hancur kayak gitu. Jadi kadang-kadang nyimpen kayak gini, kita nggak tahu meledaknya tuh di mana, kapan kita nggak ngerti. Tapi once meledak itu bisa sangat merugikan. Kayak kita ngeliat dulu yang ada anaknya salah satu pejabat dari kementerian apa gitu, yang tiba-tiba kasus mukulin anak orang sampai geger otak. Nah terus udah gitu panjang tuh urusannya. Nah yang kayak gitu-gitu daripada kita ada ngalamin kayak gitu, mendingan diberesin dulu. Dan banyak orang yang depression tiba-tiba udah langsung lewat. Kayak misalnya si yang aktor Power Rangers misalnya, Jason David Frank, Power Rangers hijau, idol banget kan, dia very powerful, dia juga karateka yang hebat, berarti kan mainnya terlatih secara pikiran segala macam. Tapi there is something beyond our mind. Nah ini yang orang jarang telusurin, bahwa sebenarnya sistem manusia itu dibagi menjadi ada 3 level yang dasar, yaitu yang pertama psychological level, mindset itu di sini. Terus ada lagi yang namanya biological, itu tubuh kan, organ-organ kita. Nah yang di tengah nih jembatan antara keduanya ada yang namanya physiological system. Nah jembatan antara psychology dan biology. Nah ini yang jarang disentuh sama orang. Jadi emosi itu tersimpannya di sini. Jadi kalau kita beresin di sini, sebenarnya kayak kita ngurasin, jadi nggak terbebani lagi tubuh kita. Akhirnya apa? Mengurangi resiko juga terjadi fisiosomatik. Misalnya orang tiba-tiba sakit, kayak kalau kemarin aku ikut di kelasnya Anthony Robbins, dia cerita bahwa unresolved emotion itu adalah salah satu yang menyebabkan cancer. Jadi semua yang orang kayak punya persoalan kayak cancer, terus juga turunannya ya kayak kista, miom gitu. Biasanya kalau ditelusurin, mereka ternyata punya dendam ataupun kemarahan besar yang belum keselesaikan, dia bilang. Nah ini ada bukunya
yang kamu bisa baca dari waktu itu namanya Louis L. Hay penulisnya, judulnya You Can Heal Your Life. Nah dari buku itu ternyata pas aku lihat-lihat lagi ada banyak ternyata indikatornya. Misalnya contoh fisiosomatiknya, mata sesuatu yang tidak ingin kita lihat di masa depan, mulut sesuatu yang tertunda untuk tidak kita keluarkan. Jadi akhirnya tenggorokannya suka nyangkut, sininya kayak berlendir terus, misalkan terus sering berdehem misalkan. Terus kalau nafas itu kaitannya sama terancam. Nah kalau pundak, ilustrasi sesuatu yang kita bawa yang kita harus tanggung, misalnya kayak beban keluarga, generasi sandwich, itu pundaknya sering pegel. Terus kalau misalnya perut yang asam lambung, itu biasanya kecemasan akan masa depan, ketakutan yang berlebihan. Termasuk juga tangan yang berkeringat. Kalau tangan sering kaku, sesuatu yang ditunda untuk dikerjakan. Kaki adalah kebingungan untuk melangkah gitu. Nah itu semuanya ada strukturnya gitu yang dia ini mappingin. Nah itu menarik juga menurut aku. Oh iya ternyata kalau ada punya masalah di emosi dan kayak kemarahan, kebencian, dendam segala macam bisa kesimpan di fisiologisnya kita, bisa menciptakan problem fisiosomatik. Dia bukan psikosomatik. Kalau psikosomatik itu pikirannya misalkan disetting dengan benar, harusnya fisiologisnya hilang problemnya. Tapi kan dia nggak hilang, tetap ada. Walaupun misalkan aku tahu nih aku nggak usah takut, tapi tetap takut, sini tetap deg-degan segala macam kayak gitu. Artinya dia bukan di psychological level, tapi di physiological level. Nah kita perlu telusurin. Jadi kalau misalnya GERD, misalnya asam lambung, datang ke dokter sembuh, berarti kan di biologis. Kalau misalkan emang datang ke dokter nggak sembuh, dokter bilang, organ kamu semuanya bagus, kamu jangan banyak pikiran. Artinya nggak usah takut, kamu jangan stres. Ya udah, berarti coba secara pikiran gimana supaya nggak stres. Kalau pikirannya masih belum bisa, jangan-jangan di perasaan emosi di bagian fisiologisnya. Nah, ketika fisiologisnya diberesin, ternyata langsung berubah. Artinya pas. Karena kan ibaratnya kalau obat flu, misalkan kita minum obat batuk, padahal seharusnya buat pilek misalnya, ketuker obatnya kan kacau. Iya, jadi nggak ngepas. Tapi misalnya tepat, obat batuknya yang mana, yang dahak atau batuk biasa, batuk kering. Begitu dikasih obatnya langsung selesai. Berarti kan emang di situ masalahnya. Iya, tapi jadi kalau nggak segampang mengeneralisir berarti ya. Betul, jangan sampai udah minum banyak tapi nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah jadi itu yang perlu dirapiin kayak gitu. Keren. Bro, sekarang kita balik lagi. Lo kan dulu punya pengalaman lucu bro. Di saat lo punya pengalaman di mana lo ngebantu satu pengusaha untuk ngebantuin dia punya leaders, ring satunya dia lah. Ring satunya dia yang lo bantu untuk heal. Karena menurut gue banyak sekali pengusaha harus mulai berpikir karena menurut gue great leader focuses on team yang responsible for the company. Jadi ya kan. Nah itu juga dia orang kan living under pressure. Ya nggak. Perlu dibantu di detect bagian mana yang bikin mereka pressure. Kalau begitu mereka udah nyampe ke titik inner happiness yang mantep, performance-nya juga langsung mantep. Jadi itu naturally lu udah naikin sekian persen, maybe 50% up, ditambahin lagi skill, productivity skill. Jadi human-nya udah naik, inner-nya, eksternalnya dengan skill lebih gila lagi performance-nya. Benar kan? Lebih maximum impact. Nah, lu kan dulu pernah cerita tuh. Cerita lu gimana? Jadi memang ya dalam setiap performance kita kan kita punya yang namanya psychological level, pengetahuan kita. Jadi kayak ilmunya, ngerti apa segala macam. Tapi kalau di physiological levelnya kita nggak sentuh, bisa jadi itu yang ngehambat kita. Misalnya kayak tadi males-malesan atau nggak produktif segala macam. Nah itu bisa jadi ada sesuatu yang nyangkut tuh di dalam sistem. Dan kalau sesuatu pattern traumatiknya dia nyangkut, itu mirip kayak misalnya contoh kita bisa aja ngajarin dia training banyak tentang pengetahuan, informasi secara psikologikal, tapi nggak berfungsi dengan baik kalau belum disentuh. Kayak kalau naik pesawat terbang, kita bisa ngerti bagaimana kalau pesawat itu nanti gua akan manuvernya gimana. Ngerti teknis tombol yang ini buat ngeluarin tembak ke sini. Terus buat kalau ngegas di sini, boosternya di sebelah sini. Semua secara teknis tahu. Tapi gue takut terbang. Kira-kira terbang nggak? Iya nggak terbang. Nggak terbang. Jadi kan jangan kan sama ketinggian gue takut gitu kan. Baru duduk mau ngangkat apa nih yang mau tuasnya ya udah walaupun udah ngerti lupa semua. Frozen. Nah jadi sama ketika ketemu dengan mereka yang di dunia kerja, banyak juga mereka yang punya permasalahan kayak gini. Mereka secara skill ngerti, jago dan tahu gitu. Tapi begitu ngadepin situasi tertentu kayak wah ini susah ya, rumit lah apa segala macam, akhirnya ngehambat mereka sendiri. Nah ketika ditelusurin di proses ada pola-pola yang lucu sih yang
hari awal dulu pas segini dia bilang pas masuk udah beres semuanya tiba-tiba happy tuh, semangat kerjanya naik, produktivitas tinggi. And suddenly ada beberapa key leaders di sana malah memilih mengundurkan diri dan bikin perusahaan sendiri. Setelah beres. Jadi setelah beres ada kasus lucu banget. Habis diberesin bukannya lanjut kerja malah keluar mengundurkan diri, buka bisnis dan sukses. Habis itu kapok, bahaya nih, ngebantuin orang malah keluar gitu. Jadi kadang-kadang sampai sekarang ada banyak yang nanyain, bro lu kok nggak main di corporate sih segala macam gini-gini. Gue bilang gue takut bro nanti orangnya pada jadi canggih-canggih. tapi yang itu yang kita bahas kan. Yang kita bahas. Mindsetnya harus kita ganti. Mindsetnya harus kita ganti. Jadi buat teman-teman yang pengusaha dan lu punya tim dan tim lu bisa lu bantu. Lu harus punya mindset kalau tim gua berhasil dan happy dan bisa bahkan dia mau keluar, justru lu adalah orang yang harus support dia. Jadi ya lu nggak akan kehilangan talent kok, lu nggak akan kehilangan great man karena ada cuma 2 pilihan. Dia keluar dia buka bisnis yang mirip kayak lu, berarti lu jadi partner, silent partner invest. Atau dia buka bisnis yang mendukung industri bisnis lu. Jadi dia menjadi salah satu either supply chain-nya. Ya kan, berarti bisa juga. Dan lu juga tetap invest di perusahaan supply chain itu. Karena menurut gue jadinya either tumbuh in the same ship or flow in the same ocean. Itu sih menurut gue mindset yang benar begitu sih. Iya. Let's all push the ship together or let's all flow in the same ocean gitu. Yes, yang penting asal selama rapi dan mereka merasa di empower harusnya bisa begitu. Iya, betul. Kemarin juga ada salah satu karyawanku yang dia kan emang udah resign ya. Maksudnya aku dari awal pertama kali dia masuk aku udah bilang kapanpun kamu bantuin aku di sini, kapanpun kamu mau keluar just let me know. Aku nggak akan nahan kamu gitu. Aku akan supporting yang terbaik. Karena balik lagi buat di sini kayak tempat kamu belajar. Kalau kamu udah merasa udah ini mau ngejar mimpimu ya silakan. Karena dia bilang impianku adalah pengen jadi pengisi acara, artis gitu segala macam. Aku bilang ya sudah nggak apa-apa. Nah pas lagi udah keluar, karena ada satu momen dulu tuh dia stuck di tempat aku nggak berani keluar. Sampai satu saat dibantu untuk di session, and suddenly dia happily buat exit gitu. Berani make a decision. Iya, jadi make a decision dan berani bertanggung jawab atas hidupnya sendiri gitu. Dan memang sisi karirnya kalau di tempat aku tuh udah boleh bilang ya cukup di situ gitu, nggak ada ya, belum bisa dinaikin lagi dari sisi dianya. Nah jadi akhirnya ketika dia pindah keluar, ternyata dari sana dia bergerak di bidang yang kurang lebih ada sisi health-nya juga, tapi lebih ke arah yang biological. Dan dari sana dia ternyata banyak link-link yang bagus-bagus yang dilemparin juga ke sini. Asik ya jadi. Iya, jadi bisa kerjasamanya memang itu sih kalau kamu bilang benar, kolaboratifnya mesti kita jaga relasinya sebenarnya. Dan mindset kolaboratif penting bro. Menurut gue leader yang keren itu yang punya mindset kolaboratif. Dulu gue percaya, dulu tuh banyak orang tuh selalu merasa kalau gue hire orang kan paling yang dominan tuh rasa takutnya udah gue hire, gue train jadi pinter malah jadi kompetitor gue. Iya. Kalau perlu gue hire, gue jadiin pinter, gue jadiin kompetitor gue. Kenapa? Nggak selamanya bisnis gue bisa hoki. Siapa tahu dia buka, dia yang hoki, gue jadi partner dia bro. Benar. Hoki itu ada timeline. I see. You have a window time, maybe 20 to 30 you are hoki, 30 to 40 you are in challenging mode. Kan kayak season ya. Tapi kalau lu invest di dia punya hoki time jalan, lu cepet juga bro. Benar. Itu mindset kolaboratif yang always positive thinking, tumbuh growth gitu. Memang mesti punya dari situ kita perlu beres dulu sih dari sisi abundance ya. Banyak orang kan yang lack ya, jadi mereka kayak kekepin terus takut segala macam. Makanya juga ada yang orang kayak ngambilin mainnya nggak pakai etika lagi, langsung hajar segala macam. Biasa karena mereka lack kan di dalam sistemnya itu ada banyak. Sebenarnya ada titik traumanya, ketakutannya dan segala macam. Dan kalau misalkan mereka merasa itu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, aku pernah soalnya dulu ikut sebuah training. Malah di training itu diajarkan untuk lu harus rakus, lu harus serakah. Karena dia bilang semua orang sukses itu rakus dan serakah. Kayak gitu. Nah akhirnya jadi kayak pulang dari sana gue beneran bro, gue ikutin. Jadi rakus dan serakah. Jadi takers gitu yang gue berani minta, gue berani ini, gue berani itu. Tapi ternyata di luar sana begitu gue ketemu sama orang-orang yang udah gede banget gitu ya. Kebalik. Terus gue minta kayak gitu, mereka nggak mau koneksi lagi sama gue. Betul. Kebalik karena mereka itu givers gain, bukan takers gain. Nah itu Ivan Misner banget tuh, givers gain. Iya, jadi begitu kayak gitu saat kita dikit-dikit udah ngambil, dikit-dikit udah minta, wah malah nggak bisa ini, gitu.
Jadi mesti hati-hati. Gue suka tuh baca bukunya Take and Give-nya si siapa? Gue lupa tuh nama autornya. Ada ya? Dia bikin originals, dia bikin Take and Give. Gue lupa sekarang namanya. Givers Gain aku kenalnya dari Ivan Misner. Yes, he's the one who introduced that. Iya. Setiap kali kerjain sesuatu, naik, karirnya bagus segala macam, udah mau capai satu goals tertentu, dia jatuh sampai dum. Gua paling senang ngebantuin orang yang banyak ngundang kesialan dalam hidup dia. Karena kalau lu jago ngundang kesialan, artinya lu jago ngundang. Gua harus sukses dalam hidup gua supaya gua nggak ada lagi merendahkan kayak gitu. Driver kesuksesannya adalah dari kemarahannya dia. Jadi gila, gue mau closing, tapi gue closingnya kalau udah kepepet. Berarti lu nunggu kepepet lu dulu, baru lu bisa closing. Nah, ada case lain yang soal utang, terus Gue suka deh. Nah, utang-utang ada mungkin beberapa cases ya. Mungkin aku bahas yang salah satu misalkan doanya yang salah. Doanya, Tuhan, aku pengen banget bisa lunasin utangku. Di Indonesia tuh sering banget orang kan kalau dibilang hoki atau mudah itu mereka emosi.